Hai guys, terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton dan subscribe video-video dari saya. Cerita kali ini saya pengen bawa kalian ke satu tempat wisata, lebih tepatnya kampung adat Bawo Mataluwo yang terkenal dengan lompat batunya. Hai guys, hai guys. Hari ini kita udah ada di tempat wisata Bawo Mataluwo, dimana ini merupakan rumah adat dari Nias Selatan. Gitu. Itu rumah adatnya ada di atas sana dan kita harus jalan kaki menanjaki tangga ini untuk sampai ke atas. Tapi sebelumnya kita harus mengurusi administrasi, tiket dan lain sebagainya di sini dulu. Ya, habis itu baru kita naik ke atas sana. Kalau kata rombongan atau juga kita pemeriksaan. Ini dia kampung adat Bawo Mataluwo dengan rumah adat khas Nias Selatan. Dalam bahasa Nias, Bawo Mataluwo artinya bukit matahari karena letaknya di ketinggian. Kita dapat melihat matahari terbit dan terbenam dari tempat ini. Konon katanya yang tinggal di sini adalah keturunan dari raja pada masa itu. Dan ini dia rumah yang menjadi kediaman raja di kampung ini. Cantik ya? Ini merupakan pakaian adat Nias Selatan dengan mahkota, corak, dan warna khasnya yaitu kuning dan merah. Rumah adat ini disebut sebagai Rumah Adat Nias Omohada dengan konstruksi bangunan yang unik dan ukiran-ukirannya yang masih primitif. Penasaran dengan rumah ini, akhirnya saya memutuskan untuk masuk dan melihat-lihat ke dalam rumah. Masuk ke dalam rumah ini, saya melihat ada lorong kecil yang tembus ke pintu belakang. Di samping kiri dan kanannya kalian bisa melihat kayu besar nan kokoh yang digunakan untuk menopang rumah ini. Uniknya, rumah ini tuh dibangun secara tradisional dan tidak menggunakan paku sama sekali. Dan rumah ini tuh tahan terhadap gempa karena seluruh tiang ini dibuat berdiri di atas lempeng batu dan tidak secara langsung ditanam ke dalam tanah. Gila ya, nenek moyang zaman dulu memperhitungkan segala aspeknya sehingga rumah ini bisa kokoh berdiri hingga sekarang. Nah, kita naik ke atas. Jadi di lantai 2 ini kita akan melihat topi besar yang dipakai nenek moyang dulu untuk bertani atau berkebun. Di sampingnya ada tempat perapian yang digunakan untuk memasak ataupun menghangatkan ruangan pada musim dingin. Siapa yang ingat lembaran uang Rp1.000 ini dengan gambar lompat batu Nias? Di akhir video ini ada adegan lompat batunya loh. Jadi pastikan kalian nonton sampai selesai ya. Satu hal yang saya kagum adalah nenek moyang zaman dulu tuh sangat menyukai seni pahat dan ukir. Jadi dinding kayu ini semuanya diukir dan dipahat membentuk gambar hewan, perhiasan yang dipakai para bangsawan, kehidupan sehari-hari seperti melaut, dan lain sebagainya. Dan ini tuh nggak ditempel atau dipaku ya, jadi benar-benar diukir dan dipahat langsung di dinding itu. Ini adalah foto dari Raja Saunigaho yang diambil pada masa penjajahan Belanda waktu itu. Kemudian di atas panggung dari rumah ini terdapat kursi di ujung kiri dan ujung kanannya sebagai tempat duduk bagi raja dan permaisurinya.
Oke, so mari kita istirahat sejenak dan saya pengen merasakan duduk di kursinya permaisuri. Siapa tahu kan suatu saat saya bisa menjadi permaisuri seorang raja dari negeri dongeng mungkin ya. Kareng. Ini, halo, bertemu lagi dengan kita. Sebenarnya sebelum masuk rumah adat tuh saya penasaran terhadap dua batu ini. Ternyata setelah saya tanya-tanya, dua batu ini tuh merupakan tempat duduk dari raja dan permaisurinya. Kemudian di situ juga ada meja, ada tempat untuk taruh makanan dan lain sebagainya. Untuk lebih lengkapnya kita tanya yuk orang di sini. Bukan gapura, Bukan gapura ya. dia menandakan kebesarannya raja. Iya, tanda kebesaran. Kami kita tahu. Artinya ini lambang permaisuri. Coba kita tengok di ukiran di atas itu. Itu menandakan itu ukiran Pohon itu bukan pohon kelapa. Itu apa? Itu apa namanya mahkota Mahkota ma- permaisuri. permaisuri. Nah, yang sebelah sana itu mahkota rajanya. Nah, itu Oh iya. itu perbedaannya. Kan beda kan? Iya, iya. Ini bisa shoot nggak ya? Mudah-mudahan bisa. Oh, keren. Iya. Dan terus lagi ada di depan ini. Biasanya raja itu pemutus segala bentuk apapun mau hukuman apa diputusnya sama raja. Jadi inilah lambangnya. Ini kan berbentuk dia apa itu pengadilan. Nah, jadi disinilah diputuskan Oh, dia diadili gitu di ya? kalau ada yang Ada orang yang berbuat salah. berbuat salah, disinilah diadili. Diadilinya sama raja. Iya, sama raja. Dan terus nanti ada di bawah sana, ada tadi tangga-tangga, ada nanti apa situ ada batu besar nanti itu bulat segini bulatnya. Jadi di situ nanti kalau misalnya ada apa namanya yang berkasus di sini, mungkin dia berkasusnya macam-macam, mungkin berzina, apa gitu, mencuri atau segala macam. Di situlah di tempat itu nanti dieksekusi gitu, dipenggal gitu. Di sana, Ada di sana nanti ada di bawah. di bawah. Ya, ada tangga nanti. Ada tangga paling bawah nanti ada batu besar nanti bulat di situ tempat Jadi eksekusi. eksekusi. Ya. Eksekusinya dalam bentuk apa? Dipenggal gitu. Iya, dipenggal. Tergantung apa? Tergantung kasus. Kalau kasusnya berzina itu udah wajib itu dipenggal. Kalau dia cuma mencuri, Kalau cuma mencuri dia bisa apa gitu? Ditenggelamkan di apa? di laut. Bukan di laut. Di sini ada telaga. Dan telaga itu ada dari sini sekitar 2 kilometer dari tempat kita sekarang ini, sekitar 2 kilometer di situ di apa? Ditenggelamkan. Nah, dan ini Permaisuri. ini permaisuri. Ini permaisuri. Ini tas. Ini tas ini tempat sirih. Nah, jadi ini yang ada rantai ini. Ini ukiran menggambarkan apa gitu tempat tumbuk sirih. Nah. Jadi dia ada diberikan ini artinya ketika raja pulang entah dari mana-mana gitu wajib permaisuri itu menyuguhkan sirih sama raja. Iya. Itu semua ada lambangnya. Zaman penjajahan Belanda. Oh, pada zaman penjajahan Iya. di Belanda. Ini logonya. Jadi ini punya Belanda dulu Punya ya? Belanda. Terus direbut sama Direbut nenek sama- moyang sini. Iya.
Jadi kebetulan ini raja ini namanya Raja Saunigeho. Raja siapa? Saunigeho. Saunigeho. Jadi kebetulan makamnya juga ada di belakang rumah adanya sekitar kurang lebih 50 meter dari. Jadi kebetulan rumah makam itu sekarang bukan masyarakatnya lagi yang pelihara, jadi dari Pemda sama Angkatan Laut. Jadi mungkin lagi proses itu nanti bisa jadi pahlawan nasional gitu. Saat ini kita akan menyaksikan salah satu tradisi yang dilakukan oleh laki-laki Nias, yaitu lompat batu, di mana pada zaman dahulu kriteria laki-laki perkasa yang akan dikirim ke medan perang adalah mereka-mereka yang mampu melewati tumpukan batu setinggi 2 meter tersebut.